Misty Mayo tinggal di sebuah kota besar bernama Fort Worth, Texas. Dia merupakan anak keenam dari 7 bersaudara. Pada tahun 1993, ketika Misty berusia 11 tahun, sebuah kemalangan menimpa keluarga mereka yang membuat trauma kedua orang tuanya. Salah satu saudara laki-laki Misty dibunuh oleh anggota geng. Tak ingin hal yang lebih buruk menimpa keluarganya, keluarga Misty memutuskan untuk pindah ke sebuah kota kecil berjarak 30 mil dari kota asal bernama Springtown. Misty pindah ke kota ini saat dia duduk di kelas 2 SMA. Di tempat ini, dia bertemu dengan Christine yang usianya 1 tahun lebih muda darinya. Christine lahir dan tinggal di kota ini. Misty yang merupakan anak yang mudah bergaul dan belak-belakan mendekati Christine. Sejak saat itu, mereka mulai berteman. Setiap hari Misty dan Christine selalu bermain bersama, sering berteleponan dan pergi jalan-jalan bersama. Christine yang dikenal pendiam dan pemalu bisa menjadi diri sendiri saat bersama dengan Misty. Mereka memiliki banyak hal favorit yang sama-sama menyukai musik hip hop, memiliki selera berpakaian yang sama dan lain-lain. Pada tahun 1998, menjelang akhir tahun kedua mereka di sekolah, mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama dan menjadi semakin dekat. Persahabatan Misty dan Christine terjalin cukup cepat. Christine merasa nyaman saat berada di dekat Misty. Dia mulai terbuka dan menceritakan segala keluh kesahnya pada gadis itu. Ibu Christine menikah lagi. Dia tidak pernah akur dengan ayah tirinya. Rumahnya terasa seperti neraka baginya. Christine selalu bolak-balik antara rumah neneknya dan ibunya. Dia tak tahu mana rumah yang nyaman baginya. Selama masa sulit ini, Christine bersandar pada sahabatnya untuk mendapatkan dukungan, dan Misty selalu menyemangatinya. Misty sering mengajak Christine menginap di rumahnya agar sahabatnya itu merasa tenang. Keluarga Mayo sudah seperti keluarga kedua bagi Christine, dan Misty sudah seperti saudara bagi Christine. 1 tahun kemudian, Misty merasa bosan tinggal di kota kecil ini. Dia merasa kota ini bukanlah tempat yang cocok baginya. Tidak ada pusat perbelanjaan, tidak ada keramaian yang bisa ia kunjungi, tidak ada hiburan untuk remaja, dan lain-lain. Tempat ini sangat membosankan bagi Misty. Suatu hari, Misty mengajak Christine pergi ke Fort Worth. Mereka berdua tidak memberitahu keluarga mereka masing-masing. Mereka kabur saat itu. Misty mengajak sahabatnya itu jalan ke mall, berpesta, minum-minum, memakai obat-obatan terlarang, dan melakukan hal buruk lainnya. Misty memperkenalkan gaya hidup yang berbeda, dan itu adalah petualangan baru bagi Christine. Keluarga masing-masing yang mengetahui mengenai pelarian ini menjadi sangat kesal dan juga khawatir. Suatu ketika, salah satu saudara laki-laki Misty menemukan mereka. Kakak Misty meminta mereka untuk segera pulang, atau keluarganya akan menelpon polisi untuk membawa mereka pulang. Namun kedua gadis itu malah langsung pergi dan tidak menghiraukan peringatan dari sang kakak. Mereka berdua tinggal di Fort Worth sekitar 3-4 bulan. Barulah setelah beberapa bulan itu, mereka kembali ke Springtown. Pada saat liburan tiba, mereka berdua kembali lagi ke Fort Worth. Saat itu Misty bertemu dengan pria bernama Stephen Garnold. Mereka saling jatuh cinta dan berpacaran. Di usia 17 tahun, Misty mengandung anak dari buah cintanya dengan Stephen. Ketika dia mengetahui kehamilan itu, dia senang dan ingin merawat bayi yang dikandungnya, meskipun semua orang tidak setuju, kecuali Christine. Christine berjanji akan tetap bersama Misty selama masa kehamilannya. Dia selalu mendukung keputusan Misty. Bayi itu lahir dengan sehat, seorang laki-laki yang diberi nama Dante. Misty sangat bahagia dan sangat mencintai bayinya. Begitu pula dengan Christine. Dia hampir sama gembiranya dengan Misty atas kelahiran bayi itu. Tak lama setelah Misty melahirkan, kedua sahabat ini memutuskan untuk berhenti bersekolah dan tinggal bersama Stephen di Fort Worth. Untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, mereka berdua bekerja membersihkan rumah orang lain dan bekerja paruh waktu lainnya. Kini kehidupan kedua gadis ini mulai berubah. Misty yang telah menjadi seorang ibu menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih tenang. Dia sudah meninggalkan kebiasaan buruknya dan kehidupan malam yang suka berpesta, minum-minum, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Namun berbeda dengan Christine, dia menjadi lebih terbuka dan pemberontak. Christine bertemu dengan orang baru dan menemukan teman yang memberikan pengaruh buruk baginya. Pada tanggal 6 Desember 2000, Christine membawa teman-temannya yaitu Edwana,
Jamie dan Robert ke apartemen. Mereka minum-minum di ruang tamu bersama, sementara Stephen dan Misty memilih pergi ke kamar dan tidur bersama bayi mereka. Tepat tengah malam, Christine dan teman-temannya mulai bosan. Minum-minuman sudah habis dan mereka tidak punya uang untuk membeli lagi. Akhirnya mereka pergi dari apartemen dan memutuskan untuk merampok sebuah toko ban. Para pria membobol dan menyelinap masuk ke toko, sementara wanita mengintai keadaan sekitar agar aksi mereka tidak ketahuan. Komplotan ini berhasil mengambil beberapa ban, pelek, dan komputer. Mereka bolak-balik selama sekitar 2 jam membawa barang-barang curian mereka ke apartemen. Mendengar suara gaduh dan keributan di ruang tamu, Misty terbangun lalu keluar dari kamar. Dia terkejut melihat tumpukan ban dan barang-barang lain di rumahnya. Dia tidak percaya Christine melakukan hal ini. Dia sangat khawatir kalau polisi tahu dia akan terlibat serta dipenjara dan akan kehilangan putranya. Misty yang sudah geram meminta Christine dan teman-temannya untuk mengeluarkan barang-barang itu. Christine berjanji besok dia akan segera memindahkan barang-barang itu. Misty marah dan tidak mau tahu. Pokoknya besok pagi barang-barang itu sudah tidak ada di rumahnya lagi. Keesokan paginya, beberapa barang curian sudah dipindahkan ke rumah lain, tetapi beberapa di antaranya masih tertinggal di apartemen Misty. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang tetangga melihat aksi Christine dan teman-temannya tadi malam dan melaporkan perampokan itu ke polisi. Pagi itu, polisi tiba di apartemen Misty untuk memeriksa laporan tersebut. Saat Misty membuka pintu dan melihat para polisi, dia sudah tahu apa yang terjadi. Para polisi dipersilakan masuk dan mulai menanyai Misty. Mereka merasa curiga dan yakin kalau Misty terlibat. Seketika itu, dia menjadi marah karena Christine menempatkannya dalam posisi ini. Misty akhirnya memberitahu siapa saja yang melakukan kejahatan itu. Beberapa jam kemudian, Christine dan Edwana kembali ke apartemen Misty untuk mengambil dompet Edwana yang tertinggal di sana. Mereka tidak mengetahui keberadaan polisi di apartemen tersebut. Saat mereka masuk, polisi yang sudah diberitahu oleh Misty bahwa mereka pelaku pencurian itu membawa kedua gadis itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selama interogasi, Christine dan Edwana mengakui peran mereka dalam perampokan itu. Dan karena mereka bekerja sama dengan polisi, tidak ada yang didakwa. Meskipun mereka bebas dari tuduhan perampokan, Christine sangat marah atas tindakan sahabatnya yang telah mengadukannya ke polisi. Christine memberitahu Jamie dan Robert bahwa Misty lah yang telah mengadukan mereka pada polisi. Dan sekarang mereka juga marah pada Misty. Sejak kejadian itu, hubungan kedua sahabat itu rusak. Misty memutuskan untuk meninggalkan Fort Worth. Dia telah berdiskusi dengan Stephen untuk kembali ke Springtown dan menetap di sana. Misty takut hal-hal seperti itu akan terulang lagi. Misty dan Stephen memutuskan untuk menjauh dari gaya hidup seperti itu dan ingin hidup tenang serta membesarkan anak mereka dengan baik. Sebelum Misty pindah, Christine menelpon Misty untuk mengajaknya makan malam. Misty mau, hitung-hitung sebagai malam perpisahan dengan sahabatnya karena dia akan meninggalkan kota itu untuk selamanya. Malam harinya Misty membawa Dante yang saat itu berusia 4 bulan pergi bersamanya. Dia dijemput dengan sebuah mobil oleh Christine dan juga teman-temannya. Misty memasuki mobil dan pergi. Namun mereka tidak pergi ke restoran, kafe, atau tempat makan apapun untuk makan malam seperti yang dikatakan Christine. Mereka justru berhenti di tempat terpencil dan sepi di Sycamore Park. Mereka berkata, "Kamu pengadu, kami akan memberimu pelajaran." Dan saat itu ketiga teman Christine mulai memukuli Misty tanpa ampun di dalam mobil. Sementara Christine memangku Dante dan hanya diam serta memalingkan wajahnya. Misty berteriak kesakitan, namun bukannya berhenti, mereka justru melakukan penyiksaan yang lebih mengerikan. Mereka menusuk tangan Misty berulang kali dengan pisau kecil. Misty meminta tolong pada Christine untuk menyuruh teman-temannya berhenti. Bahkan dia sempat bertanya, "Apa kamu akan membiarkanku mati begitu saja?" Namun, Christine tidak merespon. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun untuk melihat sahabatnya itu. Setelah merasa puas dan Misty sudah lemas, mereka berhenti menyiksanya. Saat itu para pelaku berpikir, jika Misty dibiarkan hidup, mereka takut dia akan mengadukan mereka lagi. Jadi mereka memutuskan untuk membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi,
Misty dengan kekuatan yang masih tersisa dan seperti sudah mengetahui bahwa dia tidak akan selamat, meminta ingin menggendong bayinya sekali saja. Permintaan itu dikabulkan. Christine memberikan Dante pada Misty selama 20-30 detik. Setelah itu, salah satu pria mengeluarkan lakban dari laci dashboard. Mereka melakban kepala, hidung hingga mulut Misty seperti mumi dan membiarkan Misty kehabisan nafas dan tewas. Jemian meminta Christine untuk memeriksa apakah Misty masih hidup. Jadi dia menempelkan telapak tangannya ke mulut Misty untuk memeriksa apakah sahabatnya itu masih bernafas. Setelah dipastikan Misty telah tewas, mereka meninggalkan jasad Misty di hutan. Mereka membuka semua pakaian Misty, lalu menyiramnya dengan oli untuk menyembunyikan sidik jari. Setelah itu mereka mulai berdiskusi apa yang harus mereka lakukan dengan bayinya. Pada awalnya teman-teman Christine ingin membunuhnya juga, namun Christine menolak ide itu. Akhirnya mereka pergi meninggalkan lokasi itu dan meninggalkan Dante di dalam sebuah mobil van yang tidak dikunci di dekat restoran di pinggir jalan. Tampaknya tidak ada rasa penyesalan setelah membunuh sahabatnya. Ketika pagi menjelang, Christine dan teman-temannya pergi membeli sosis, biskuit telur, dan jus jeruk untuk sarapan. Mereka memakan bekal itu sambil tertawa seperti tidak ada yang terjadi. Sementara itu, seseorang menemukan bayi itu dan menelpon layanan perlindungan anak. Beberapa hari kemudian, Christine mulai merasa bersalah. Rasa takut dan bersalah menguasai dirinya. Rasa bersalah itu mulai mengganggunya seiring berjalannya waktu. Pada tanggal 15 Desember 2000, 8 hari setelah kematian Misty, Christine mengaku kepada seorang teman keluarga yang kemudian melaporkannya ke polisi. Christine dan pelaku lainnya akhirnya ditangkap. Keluarga Misty yang mendengar kabar tersebut tidak percaya bahwa sahabatnya lah yang menjadi dalang serangan brutal itu. Jasad Misty ditemukan, namun dalam kondisi yang sangat buruk. Tubuhnya telah dimangsa oleh hewan. Christine mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia masih mendekam di penjara Texas hingga saat ini. Teman laki-lakinya, Jemian dan Robert, juga dijatuhi hukuman seumur hidup karena pembunuhan berencana, dan Edwana dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas penculikan. Putra Misty diadopsi oleh keluarga baru. Stephen beberapa kali mengajukan petisi untuk hak orang tua, tetapi permohonannya selalu ditolak karena Stephen bermasalah dengan hukum sepanjang waktu. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.